Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GKAI Bener yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam rangka kita beribadah keluarga, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari Kamis 21 Mei 2020. Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita bersatu hati merendahkan diri, mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Kami datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membaca Alkitab. Kami mau merenungkan bagaimana kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang membangkitkan semangat iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan menguasai hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan, akan menjadi bekal kehidupan kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita langsung membuka Alkitab Bapak Ibu. Kita melihat dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua Bapak Ibu yang membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pertengahan minggu ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah keluarga. Kita berkumpul dalam ruangan di rumah kita untuk berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang masih memberi kesempatan ini bagi kita. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus akan naik ke surga. Sudah berkali-kali kita membaca bagian ini. Tapi akan kita perhatikan, sebenarnya ada pesan apa? Pesan spesial khusus apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di akhir keberadaannya ada di muka bumi setelah Yesus bangkit dari kematian. Karena itu saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjut, saya ingin Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Di Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, di situ ada percakapan murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus dengan Tuhan Yesus. Saya baca dulu di Yohanes 14 ayat 8 dan 9a. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya,
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, ini adalah percakapan Tuhan Yesus setelah kurang lebih 3 tahun bersama dengan murid-muridnya. Filipus mengungkapkan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia imani. Dia menginginkan agar Tuhan Yesus tunjukkanlah Bapa itu, Allah itu kepada kami. Tuhan Yesus menjawab, masa kan? Sudah kurang lebih 3 tahun bersama dengan aku. Sudah cukup lama. Belum juga mengenal siapa Tuhan itu. Nah, karena itu dalam perikop ini kita akan memperhatikan apakah kita, saya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus atau belum? Apakah selama ini ketika mendengarkan firman Tuhan sudah masuk di hati kita, kita renungkan, kita imani, kita percayai dalam menjalani kehidupan. Di saat suka dan duka, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah pasti dan jelas atau belum? Karena itu pagi hari ini kita perlu mendengarkan firman Tuhan ini. Pesan teragung Tuhan Yesus ini kita akan perhatikan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia sudah memberitahukan, baik itu di dalam bagian sebelumnya, pasal 28 ayat 7, bagian akhir, ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Sebelumnya ketika bangkit, Tuhan Yesus sudah memberitahukan, kalian ke Galilea ya murid-muridku, di sana aku akan memperlihatkan tentang siapakah aku, yaitu Tuhan. Dan apa pesannya kepada murid-muridnya ketika dia akan terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian pertama adalah pesan terakhir Tuhan Yesus. Dia mau mengatakan bahwa semua murid yang mengikuti dia itu harus melakukan penginjilan. Dan penginjilan itu adalah bukti kita menyembah Tuhan Allah kita. Pada ayat 16, ayat 17 dituliskan bahwa ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Awalnya banyak orang yang sudah berkumpul di Galilea itu, di bukit itu, mereka ragu. Tetapi akhirnya mereka menyembah Tuhan Yesus ayat 17a. Kemudian bagian ini mau mengatakan begini Bapak Ibu. Karena itu ayat 16 dan 17. Mereka menyembah Tuhan karena mereka sudah mengimani bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Pribadi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid yang mau menyembah Tuhan karena dia sudah sangat yakin. Ya, itulah Tuhan yang akan kita sembah. Bagaimana mungkin menjadi murid Tuhan kemudian memuridkan banyak orang yang lain sedangkan dirinya sendiri belum yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mengakui ketuhanan Tuhan Yesus baru bisa menjalankan penginjilan atau amanat agung dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin sebelum kita menginjil, dalam pergumulan kita pribadi pun, bagaimana kita bisa mengukuhkan iman percaya seseorang untuk terus kuat bertahan dalam iman, terus kuat punya pengharapan kepada Tuhan, kalau diri kita sendiri belum meyakini hal itu, belum mengakui hal itu. Bagaimana bisa kuat dan kokoh kita menyatakan kepada orang lain, Dialah Tuhan Allah kita. Hari-hari ini saya seringkali membuka media sosial, saya melihat entah dari status apakah orang-orang tertentu itu yang melakukan penginjilan di jalan-jalan, di stasiun, di pasar. Ada yang mungkin dari bangsa lain, Afrika, Eropa, ya di Brasil. Kemarin saya melihatnya di Papua.
melakukan penginjilan di jalan-jalan, di pasar. Dengan tegas dia berteriak, percaya kepada Yesus. Tidak mungkin dia mau melakukan itu kalau imannya sendiri belum ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam pribadinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bagian pertama. Penginjilan bisa kita wujudkan apabila ada penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan itu adalah pengakuan tertunduk mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah, Juru Selamat pribadi. Ketika ada penyembahan seperti ini, seseorang akan konsisten terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan bagaimana harus berkata. Karena Roh Kudus akan bekerja dalam dirinya untuk teguh menyatakan, memberitakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ada lagi kisah yang saya lihat kemarin. Ada seorang yang menginjili seorang bidan. Ketika bidan itu sudah positif terkena virus corona, di ambulannya berhenti. Orang itu dia berdoa. Ya, jarak 1 meter lebih dari ambulan, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mohon belas kasihan Tuhan, sembuhkan bidan ini. Padahal bidan ini bukan Kristen. Ya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Karena dia sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dia sudah menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Sudah punya kekuatan, keteguhan dalam iman percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang pertama. Kita harus sungguh-sungguh punya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita menyembah Dia dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, pesan terakhir dari Tuhan Yesus, penginjilan itu adalah suatu bukti ketaatan. Ketaatan seseorang yang menjadi murid kemudian memuridkan orang lain. Di ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Sampai di sini dulu. Yang kedua, penginjilan, pesan terakhir Tuhan Yesus ini bisa dilakukan kalau ada ketaatan dari murid-murid Tuhan. Ya. Seorang yang giat memberitakan Injil, yang giat melayani Tuhan, adalah orang yang sedang membuktikan dirinya ini taat menuruti perintah Tuhan. Ada buktinya. Bagaimana melakukan penginjilan kalau tidak ada ketaatan? Saya malas, saya tidak mau beribadah, saya tidak mau menyampaikan tentang iman saya. Tidak bisa. Tidak bisa menginjil kalau seseorang itu tidak mau taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya sebelumnya untuk pergi ke Galilea, berkumpul. Mereka berada di sana. Kenapa mereka berada di sana? Karena mereka mau taat pada pesan Tuhan Yesus bahwa Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Ya, kembali lagi saya membaca ayat pasal 28 ayat 7. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau mereka tidak menurut perintah Tuhan, mungkin mereka tidak pergi berbondong-bondong berkumpul di Galilea untuk melihat Tuhan yang terakhir kalinya. Jadi perintah Tuhan, pesan Tuhan itu diikuti sekalipun sesuatu yang mustahil. Ketaatan ini penting Bapak Ibu. Apalagi saat ini. Banyak alasan bagi orang Kristen saat ini untuk membangkang dan membantah perintah Tuhan. Ketika mengalami kondisi yang tidak nyaman, kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik, lebih baik membantah saja, menjauh dari Tuhan. Tidak usah mendengarkan firman Tuhan.
Tidak usah beribadah, GKAI benar tidak mengadakan ibadah di gereja. Setiap hari Minggu, setiap persekutuan, jadwal rutin seperti biasanya, tidak ada libur. Ya kita libur juga menyembah Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Saya semakin merasakan bahwa iman kepada Tuhan tidak diukur seberapa banyak atau seberapa seringnya saya bertemu dengan banyak orang beribadah bersama. Iman kepada Tuhan lebih pasti dan lebih jelas ketika dari pribadi sendiri mau membangun diri untuk menyembah Tuhan setiap waktu. Keterikatan, hubungan yang karib dengan Tuhan semakin terbukti. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya mau taat pada perintah Tuhan. Sekalipun tidak bertemu, tidak dilihat oleh orang lain, oh Ivon tidak pergi ke gereja, tidak persekutuan ibu-ibu, persekutuan doa, persekutuan pos. Orang tidak melihat itu. Tapi saya mau menunjukkan ketaatan saya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa setiap hari, saya merenungkan firman-Mu setiap hari. Saya bergantung kepada Tuhan untuk kesehatan saya, keamanan saya setiap hari, pekerjaan saya, kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Saya bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau bisa disaksikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat seperti ini, di saat saya menunjukkan komitmen saya taat kepada perintah Tuhan, saya merasakan Tuhan semakin mencurahkan berkat-Nya untuk saya pribadi. Saya merasakan itu. Tuhan memelihara komplit, tidak berkekurangan anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dulu ya Tuhan memberkati, tapi sekarang saya merasakan semakin banyak berkat Tuhan, berlimpah-limpah. Kesehatan, kekuatan, kebutuhan sehari-hari, kehidupan keluarga dijamin oleh Tuhan. Karena iman kami tidak diukur dari perkumpulan, seberapa banyak kita bertemu, tetapi dalam diri sendiri. Itu yang kedua Bapak Ibu. Penginjilan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, penginjilan adalah pengakuan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayat 18 sekali lagi, bagian B. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, kekuasaan milik Tuhan, kita harus memproklamasikan pengakuan Dia adalah Tuhan. Pengakuan terang-terangan kalau Tuhan Yesus pemilik segala kuasa, langit dan bumi dalam kekuasaan Tuhan. Pengakuan ini mutlak, tidak ragu-ragu lagi. Pengakuan bahwa semua apapun yang terjadi di muka bumi ini dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian jangan ragu. Penginjilan adalah bukti pengakuan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ragu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga akan ragu untuk menginjili orang lain. Kita akan ragu mengatakan, bercerita tentang iman kita kepada orang lain. Justru kesempatan ini orang akan bertanya, oh Bapak, Ibu, Saudara, sekarang tidak pernah lagi ke gereja ya? Saya bertemu dengan orang yang tidak percaya berkata begitu. Oh iya, tapi saya beribadah di rumah. Oh ya, gimana beribadah di rumah? Saya ceritakan, sama, saya memuji Tuhan, saya berdoa. Jadi kesempatan seperti ini membuat kita banyak celah untuk berbicara tentang iman kita, tentang pengakuan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa saja. Karena orang mungkin penasaran ya, orang Kristen tidak pernah lagi ibadah, syukur gitu. Tidak pernah lagi memuji Tuhan, bertepuk tangan di gereja. Paling iman mereka sudah mulai down, ya, mulai berkurang. Siapa bilang? Justru di saat seperti ini kita membina hubungan karib dengan Tuhan secara pribadi dan dalam keluarga di rumah, ibadah kita semakin murni di hadapan Tuhan.
Ya, memang tidak seperti kalau ke gereja kita siap ya dengan baju yang bagus, dengan sepatu. Tapi di rumah pun saya melakukan itu. Kalau saya beribadah hari Minggu, saya bukan dengan posisi baru bangun tidur, tidak. Saya dan keluarga saya lakukan. Ayo mandi semua, pakai baju yang bersih dan rapi. Ya. Sisiran yang rapi. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan meremehkan ibadah di rumah. Mutu dan kualitasnya bertemu dengan Tuhan dalam ibadah keluarga itu sama. Kita bersaat teduh dulu, menenangkan diri dulu. Tuhan, kami mau beribadah di rumah. Sama kualitasnya dengan beribadah hari Minggu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, penginjilan adalah pengakuan percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan akan terus bersemangat melakukan penginjilan. Penginjilan yang bisa mengatakan, yang bisa diwartakan kepada banyak orang. Di situasi apapun, seperti sekarang ini pun, kesempatan penginjilan itu semakin terbuka. Beribadah di gereja memang tidak bisa, belum bisa sampai hari ini. Tapi penginjilan terus terbuka di mana-mana. Orang berkhotbah, orang menyanyi, menyembah, memuji Tuhan, terbuka di semua media sosial. Tidak ada yang melarang. Tidak ada kan peraturan yang melarang. Khotbah tidak boleh disiarkan, siapa bilang? Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun ikut-ikut memuji Tuhan karena mereka mendengarkan lagu-lagu yang indah, yang menenangkan hati. Monggo Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKAI Bener, saat ini kita kembali bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Teruslah bersemangat menginjil. Teruslah memberitakan pertobatan kepada banyak orang. Memberitakan pengampunan dosa hanya ada dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat GKAI Bener, mari kita berdoa, kita merendahkan diri setelah mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mempermuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah bersabda kepada kami. Kami bisa mendengarkan apakah pesan terakhir Tuhan Yesus bagi kami, murid-murid-Mu yang Engkau kasihi, bahwa penginjilan itu harus terus kami lakukan, karena penginjilan adalah bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Penginjilan itu adalah bentuk ketaatan kami kepada Tuhan, dan penginjilan itu adalah bentuk keyakinan, pengakuan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau taat pada perintah-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu sampai akhir hidup kami. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk semua jemaat GKAI Bener. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi hidup kami setiap waktu. Jauhkan kami dari terjangkit dari berbagai penyakit yang ada saat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami. Kami mohon Tuhan menjagai kami. Tuhan berikan keperluan kebutuhan fisik kami sehari-hari. Agar daya tahan tubuh kami baik. Kami bisa bertahan bahkan melawan semua penyakit yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati Bapak Ibu Jemaat GKAI Bener yang lanjut usia. Tuhan lindungi Bapak Ibu yang ada ini. Mereka yang kurang sehat, Tuhan jagai, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Bardo. Ibu Bardo yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan baru setiap hari, agar mampu bersyukur menikmati hari-hari hidup yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Slamet. Tuhan lindungi Bapak Ibu Slamet agar terus beriman, percaya pada Tuhan Yesus. Semua kebutuhan, keperluannya Tuhan yang akan mencukupi. Kami berdoa juga khusus untuk Bapak Ibu Mugono. Tuhan lindungi Bapak Ibu Mugono setiap hari.
Kalau sudah ada kelemahan-kelemahan tubuh karena usia yang semakin bertambah, Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita dan damai daripadamu saja. Kami berdoa juga Bapa untuk anak-anak muda yang saat ini masih mengikuti pendidikan sekalipun secara online, tidak bertatap muka dengan guru atau dosennya. Tuhan berikan kecerdasan dan kepintaran. Kebutuhan mereka, biaya yang terus bertambah karena pendidikan online yang harus mereka ikuti setiap hari. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Anak-anak muda yang selalu setia melayani Tuhan. Kami berdoa khusus untuk anak-anakmu, Saudara Finar, Saudara Afia, Saudara Lisa, Saudara Christian, Hillary, dan anak-anakmu yang lain, para mahasiswa yang merantau dan aktif beribadah di gereja GKAI Benar ini. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, berikan masa depan yang indah, masa depan yang cerah ada dalam kekuasaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam perlindungan-Mu. 2 hari ke depan kami akan jalani dengan segala aktivitas kami. Tuhan berkati kami. Kemudian pada hari Minggu, kembali kami akan bertemu dalam ibadah bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berserah kepada Tuhan, jagai, lindungi, berkati kehidupan kami, dan beri ketaatan terus-menerus kepada kami untuk memberitakan Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.